Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah online bersama Kak Kesia dan Kak Fania. Yuk kita mulai ibadahnya kita hari ini. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoanya? Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi walau secara online. Tuhan, kami yakin percaya Engkau tetap berada sama kami, memenuhi kami, dan hadirat-Mu kiranya memenuhi hati kami ya Bapa. Pimpin kami sehingga ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seperti Raja Daud menari, ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life and put my trust in you, Jesus. Then you show me
berjumpa lagi dengan Kak Keisha di sekolah minggu ya. Setelah kita bernyanyi, melompat buat Tuhan dan menyembah Tuhan, kita sekarang mau berdoa untuk firman Tuhan. Ayo, kalau berdoa sikapnya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup, terus diam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas semua yang Tuhan berikan padaku dan keluargaku sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bukakan hati kami, penuhi kami dengan hikmat dari surga, supaya kami paham dan melakukan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik minggu lalu masih ingat gak ya? Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Nah, ceritanya tentang ini dia, tokoh ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kisah dari tokoh ini. Siapa ini? Ini adalah Abraham. Wah, begitu Kak Keisha bilang Abraham, adik-adik pada ngerti ya? Sepertinya aku tahu siapa itu Abraham. Ada yang tahu nggak adik-adik Abraham itu siapa? Oke, mari kita dengarkan bersama-sama ya cerita tentang Abraham. Jadi, pada suatu hari ada seorang yang baik hati dan taat pada Tuhan. Good. Yang bernama Abraham. Abraham ini taat sama Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya, tetangganya itu jahat, tidak taat pada Tuhan. Very bad. Nah, pada saat itu Abraham beserta keluarganya itu berada di kota yang bernama kota Haran. Kota apa adik-adik? Haran. Lalu pada suatu hari Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Firmannya tentang apa ya Kak ya? Tuhan memang ngomong apa? Nah, kita mau melihatnya di Alkitab. Wah, siapa yang mau baca Alkitab? Oke, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kak Keisha hitung 1 sampai 5 untuk adik-adik ambil Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung duduk lagi, tenang lagi. Kita buka Alkitabnya di kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Tapi kita baca di ayat 1 dulu ya. Sekali lagi, di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu adik-adik? Kejadian itu di Perjanjian Lama, di kitab yang paling pertama. Begitu ada dibuka Alkitabnya. Nah, kitab yang paling pertama itu namanya kitab Kejadian. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta tolong ke papa mama atau kakak-kakak yang berada di sekitar adik-adik ya. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada saat itu namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sebelum kita lanjutkan, Kak Kesha mau tanya, masyhur itu apa ya? Ada yang tahu? Masyhur itu artinya terkenal. Jadi nanti Tuhan berjanji bahwa nama Abram ini akan terkenal. Banyak orang yang akan tahu tentang Abram. Kita lanjutkan di ayat ketiga ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dibela ya Abraham ya sama Tuhan ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kita lanjutkan di ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan kalau kita lanjutkan sampai di ayat 9, Abram ini tidak pergi sendirian adik-adik. Adik-adik jangan tutup dulu Alkitabnya ya. Kalau dilanjutkan, Abram itu sebenarnya tidak pergi sendirian. Abram itu pergi bersama Lot, anak saudaranya. Juga Abram itu pergi bersama Sarah istrinya. Dan Abram juga membawa semua yang dimilikinya pada saat itu, seperti harta bendanya. Harta benda itu apa ya? Harta benda itu uang dan barang-barang yang dimiliki Abram pada saat itu, seperti uangnya, ternak-ternaknya, dan banyak lagi. Dan Abram juga membawa orang-orangnya. Maksudnya adalah Abram itu membawa orang-orang yang selama ini sudah membantu dan bekerja pada Abram pada saat itu. Tapi Kak, kalau dibaca-baca ya di Alkitabnya ini Kak, kok nggak dikasih tahu ya Abram ini disuruh pergi kemana? Iya memang adik-adik. Jadi Abram ini pergi tanpa dikasih tahu Tuhan nanti disuruh kemana. Kok mau ya Abram ya? Gimana kok mau? Kok nggak tahu mau kemana? Kok ya pergi aja? Misalnya adik-adik disuruh mama, nak, kamu pergi ya, nanti di tempat itu kamu nanti bakal dapat hadiah. Hadiahnya besar sekali, kamu pasti suka hadiahnya. Udah nanti kamu pergi sama mama ya, udah pergi. Kemana mah? Udah pergi aja, pokoknya nanti ketemu, dan nanti sampai dapat hadiahnya. Adik-adik mau? Lah nggak tahu mau kemana loh ma? Kok mama nggak kasih tahu mau kemana? Aku tuh bakal dibawa kemana? Aku harus pergi kemana? Aku tuh harus bawa apa? Supaya menjaga perjalanan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kan kita harus tahu mau kemana dulu supaya bisa menyiapkan barang-barang yang diperlukan, kondisi tubuh yang diperlukan, dan banyak lagi. Tapi adik-adik, Abram tuh tetap taat sama Tuhan meskipun dia nggak tahu harus kemana. Apalagi Abram itu nggak pergi sendirian loh adik-adik, ya kan? Abram itu pergi bersama saudaranya, bersama istrinya, dan banyak orang beserta barang-barang yang dia bawa. Tapi Abram tetap taat sama Tuhan meskipun tidak tahu tujuannya kemana. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan didapatkan nantinya. Loh kak, tapi loh kak, kalau tidak tahu mau kemana tuh ya, gimana kalau misalnya nanti saat perjalanan, misalnya dapat musibah bencana kak, misalnya ada kecelakaan, atau ada yang sakit, atau dirampok, gimana kak? Nah itu hebatnya Abraham. Abraham itu luar biasa adik-adik. Abraham itu tetap taat sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu pasti melindunginya. Kok bisa ya adik-adik ya? Abraham itu percaya sama Tuhan meskipun
nggak tahu tujuannya kemana. Meskipun nggak tahu apa benar ya nanti dalam perjalanan aku tuh pasti selamat sampai dengan tujuan dengan selamat sentosa. Nah, ternyata Abraham ini punya yang namanya iman. Apa adik-adik namanya? Iman. Nah, iman itu saat kita percaya meskipun kita tidak bisa melihat. Apa sih tujuannya dari kita melakukan itu? Apa sih tujuannya kita taat sama perintah Tuhan? Apa sih tujuannya kita baca Alkitab terus serta berdoa terus? Seperti Abraham ini adik-adik, dia punya iman sama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti nggak ingkar janji, apalagi lupa akan janjinya bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Juga Abraham itu percaya bahwa Tuhan itu pasti menyertai dan melindungi Abraham. Nah, kalau sekarang iman itu seperti apa ya? Iman itu seperti ini. Kenapa kok kita tuh harus berdoa terus untuk mendoakan diri kita, keluarga kita dan bangsa kita juga dari COVID-19? Padahal loh Kak, aku tuh sudah doa dari tahun lalu sampai sekarang supaya COVID-19 itu go away, tapi kok ya masih aja ada COVID-19. Bahkan aku mungkin pernah kena, keluargaku pernah kena. Kenapa ya Kak kita harus berdoa terus sama Tuhan untuk mengusir COVID-19 ini? Padahal COVID-19 tidak pergi-pergi sampai sekarang. Nah, kita harus punya iman, yaitu percaya terus kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita dan menyertai kita meskipun mungkin sampai sekarang COVID-19-nya belum pergi dari kita. COVID-19-nya masih menghalangi kita untuk bertemu dengan teman, untuk sekolah secara offline, serta ikut sekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik di sini siapa yang mau punya iman yang kuat, yang besar seperti Abraham? Coba angkat dua tangannya. Nah, kita sekarang mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya berada di kitab Ibrani. Nah, Ibrani itu berada di perjanjian baru. Beda dengan kejadian tadi ya. Kita buka di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekali lagi Kak Kesia bacakan ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Sudah ketemu adik-adik? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau nggak kelihatan matanya berarti ketutupan ya dia ya, ditutup ya. Oke, coba kita baca dari awal ya. Kita baca dari Ibrani 1, 2, 3. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, tirukan gerakan Kak Kesia juga ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 11 ayat
1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, firman hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Sekarang kita mau aktivitas. Siapkan alat aktivitasnya ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.